Percobaan laju reaksi. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan diri. Nama saya Safra Zilnya. Nama saya Nurul. Nama saya Rafael Mitra. Nama saya Sultan Fadil. Nama saya Saka Berpratisto. Jadi di sini tujuan dari eksperimen laju reaksi adalah menyelidiki pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Yang kedua, menyelidiki pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Lalu di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada konsentrasi, yang kedua luas permukaan, yang ketiga suhu, dan keempat katalis. Pengaruh konsentrasi dan luas permukaan terhadap laju reaksi. Konsentrasi. Jika kecepatan suatu zat semakin besar, maka laju reaksinya semakin besar pula. Dan sebaliknya, jika konsentrasi semakin kecil, maka laju reaksinya semakin kecil pula. Pangkat-pangkat dalam persamaan laju reaksi dinamakan order reaksi. Menentukan order reaksi dalam suatu reaksi kimia pada prinsipnya menentukan pengaruh seberapa besar perubahan konsentrasi laju reaksi terhadap konsentrasi reaksi. Luas permukaan. Semakin luas permukaan suatu reaksi, maka semakin cepat reaksi itu berlangsung. Lalu alat dan bahan dari percobaan kali ini adalah yang pertama redoxon atau senyawa kimianya adalah C6H8O6 sebanyak 2 kuning. Lalu gula atau senyawa kimianya adalah C12H22O11 sebanyak 20 gram. Lalu garam, senyawa kimianya adalah NaCl sebanyak 20 gram. Ya, lalu pupuk urea atau senyawa kimianya adalah NH22CO sebanyak 20 gram. Selanjutnya ada air panas atau senyawa kimianya H2O dan air normal yang senyawa kimianya juga H2O. Lalu alat-alat yang dibutuhkan, yang pertama ada timbangan, yang kedua wadah, ketiga pengaduk, dan keempat stopwatch. Untuk cara kerjanya sendiri, pertama untuk redoxon, tumbuk salah satu keping C6H8O6 sampai menjadi bubuk. C6H8O6 lainnya tetap berbentuk kepingan. Sebelum dicairkan, timbang C6H8O6 bubuk dan keping. Masa kedua C6H8O6 harus sama. Yang ketiga, cairkan C6H8O6 bubuk dan keping dengan air biasa di wadah terpisah dengan volume air yang sama. Keempat, ukur waktu yang diperlukan kedua C6H8O6 untuk cair dan larut. Lalu untuk bahan kedua yaitu gula dengan senyawa kimia C12H22O11. Yang pertama, bagi rata C12H22O11 di dua wadah terpisah dengan massa yang sama. Lalu, larutkan senyawa tersebut dengan air panas dan air dingin. Ketentuannya, massa dua senyawa tersebut harus sama. Yang ketiga, aduk dan ukur waktu yang diperlukan untuk C12H22O11 untuk larut. Lalu yang bahan ketiga adalah garam atau NaCl dan urea atau NH2CO. Cara yang pertama adalah timbang NaCl dan NH2CO lalu taruh di wadah terpisah. Ketentuannya, massa keduanya harus sama. Lalu yang kedua, aduk dan catat perbedaan waktu antara NaCl dan juga NH22CO. Selanjutnya adalah kesimpulan. CH6H8O6 bubuk dengan massa 10 gram dilarutkan pada air suhu normal bervolume 150 ml selama 25 menit. CH6H8O6 keping bermassa 10 gram dilarutkan pada air suhu normal bervolume 150 ml larut selama 1,50 menit. CH6H8O6 bubuk larut lebih cepat daripada CH8O6 keping karena luas permukaan bubuk lebih besar dibandingkan kepingan. C12H22O11 bermassa 20 gram dilarutkan pada air hangat bervolume 150 ml larut selama 1,18 menit. C12H22O11 bermassa 20 gram dilarutkan pada air bervolume 150 ml larut selama 2 menit.
12H22O11 yang dilarutkan dengan air hangat lebih cepat larut karena molekul yang bergerak pada air hangat lebih banyak dibandingkan air biasa. Kemudian NaCl bermassa 20 gram dilarutkan pada air normal bervolume 150 ml larut selama 2 menit 42 detik. NaCl membutuhkan waktu lebih lama untuk larut di air normal karena suhu pada air normal memiliki molekul yang bergerak lebih sedikit. C12H22O11 lebih cepat larut NaCl karena perbedaan struktur kimianya. C12H22O11 tersusun dari CHO, sementara NaCl tersusun dari NaCl. Selain itu, C12H22O11 merupakan senyawa organik, sedangkan NaCl merupakan senyawa non-organik. NH22CO bermassa 20 gram dilarutkan pada air normal bervolume 150 ml larut selama 1 menit 3 detik. NH22CO mudah larut pada air karena memiliki sifat higroskopis, yaitu mudah menyerap air. Saat dilarutkan, NH22CO menghasilkan dingin di sekitar wadah karena NH22CO mengalami reaksi endotherm. Pada percobaan sebelumnya, kami menggunakan katalis, yaitu pengaduk. Katalis ini dapat membantu untuk mempercepat proses pelarutan zat, sehingga katalis juga berpengaruh pada percobaan kali ini.